Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'da wa nasara abda wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati imam masjid, pengurus masjid, tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai. Kecil tak disebut nama, besar tak disebutkan gelar. Kita sudah melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan tadi dengan sholat sunat ba'diyah. Usalli sunatal maghribi raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Siapa yang menjaga 12 rakaat dalam sehari semalam Bapak Ibu, maka akan dibuatkan untuknya satu rumah di dalam surga. 2 rakaat sebelum salat subuh, 4 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Selesai kita sholat ba'diyah tadi, kita lanjutkan dengan taklim, ya. Taklim itu artinya belajar, mempelajari, atau disebut tadi dengan kajian, karena memang mengaji. Ada juga yang mengatakan ceramah, ya. Ceramah, menyampaikan ceramah. Bapak Ibu, kita tak lupa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tanggal 1 Zulhijjah kemarin hari Rabu, ya. Hari Rabu tanggal 1, Kamis, Jumat, ya. Di malam ini tanggal 4, ya. Tanggal 4 Zulhijjah, ya. 1446 Hijriah. Zulhijjah itu Bapak Ibu adalah bulan terakhir, ya. Di 12 bulan itu Zulhijjah merupakan bulan terakhir atau bulan yang ke-12. Zulhijjah ini juga termasuk ke dalam Arba'atun Hurum, 4 bulan yang mulia, ya. Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim, wa layalin ashrin, demi malam-malam yang 10. Kalau cito malam, malam itu ada ulama yang mengatakan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Apa yang ada, Pak? Lailatul Qadar. Kalau kita bicara siang, itu ada ulama yang berpendapat mengatakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ya. Atau ada yang mengatakan 10 hari awal bulan Muharram, ya. Kata Rasulullah, tidak ada hari yang lebih afdol, ya, kita beribadah kecuali kita itu beribadah di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Nah, malam ke apa ini? Malam kompe. Berapa malam tinggal, 6. Ya, sebab 10 hari. Ambil kesempatan itu Bapak Ibu. Kesempatan itu tak pernah datang 2 kali, Pak. Kesempatan itu sekali datang. Kesempatan cuma datang sekali. Apa ibadah kita Bapak Ibu yang dianjurkan 10 hari awal bulan
Zulhijjah. Banyak amal, Pak. Ya. Antara lain Bapak Ibu, amalan di 10 hari awal bulan Zulhijjah itu ada namanya puasa. Apa nama, Mak? Puasa. Puasa sejak tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya. Atau nanti puasa tanggal 8. Namanya puasa tarwiyah. Atau nanti Bapak Ibu puasa di tanggal 9, yaitu puasa Arafah. Ya. Di tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puasa. Ya. Apalagi Bapak Ibu, nilai puasa Arafah itu kata Rasulullah, yukaffir sanatal madiyah wal mustaqbilah. Dihapus dosa awak 2 tahun. Setahun telah berlalu, setahun yang akan datang. Sayang tak Allah Ta'ala kawak, Mak? Sayang. Kadang-kadang awak ke Pak Ibu, ya Ustaz, kan sunatnya Ustaz. Apa dek bayi yo bono? Justru sunat itulah Bapak Ibu yang mesti wak kojongnya, Pak. Yang wajib jangan ditinggalkan, yang sunat kita kerjakan. Besok, Mak, Pak Ibu, dikumpulkan awak, ya, itu ditimbang amal awak. Rupanya amal awak kurang. Ulun cukup leba masukkan awak ke dalam surga. Malaikat kata Allah, cari amalan-amalan sunnah yang akan menambah nilai-nilai amalan wajib si bulan ini. Dicari Pak Haji. Cari sholat sunatnya, dicari puasa sunnahnya, dicari sedekah sunatnya, dicari, dikumpulkan, Pak. Setelah dikumpulkan tadi Bapak Ibu, bisa dengan ibadah-ibadah sunnah tadi Bapak Ibu, bisa mencukupkan nilai amalan-amalan wajib. Amalan wajib awak banyak yang kurang, Mak. Sholat juga contoh, banyak yang kurang awak. Ya, puasa banyak yang kurang. Kok puasa yo tapi jitong uang yo. Tadi ya, maka dengan amalan-amalan sunat tadi Bapak Ibu yang akan menumbuk, yang akan menambah nilai-nilai puasa wajib, nilai-nilai sholat wajib. Mak, ingatkan anak saya, Yung, jangan lupa tanggal 9 Zulhijjah puasa awak. Sengaja aku puasa hari Arafah karena Allah Ta'ala baca, bangunkan anak, bangunkan istri, bangunkan suami, bangunkan keluarga, puasa. Ada nak jaminan Bapak Ibu kan sampai muasok, Pak? Ada jaminan. Ini amal soleh, ya Pak. Amal soleh yang akan kita kerjakan di 10 hari awal bulan Zulhijjah. 1. Yang kedua Bapak Ibu, di samping kita puasa, kita juga Bapak Ibu melaksanakan nanti sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha atau sholat Aid. Usolli sunnatan li'idil adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunat Idul Adha 2 rakaat jadi makmum karena Allah. Sholat. Tacongang sakete uang yayu. Kok ada awak nak tacongang? Ndak ada tacongang ini uang yayu do. Dulu Bapak Ibu kalau yayu awak dulu tacongang, Pak. Ambo kene-kene dulu kalau tiba yayu itu ndak ambo mata lolo. Baju yayo ini di bawah bantal bola tang doh. Dia tidak ada penggosok doh kan? Tang bawah bantal begitu nih. Dek lamo jo pagi lego nyawa kan? Lamo jo pagi lego nyawa. Itu nyawa. Tapi kini Bapak Ibu seolah-olah tidak ada duli dek nyoro. Oh yayo lah suagi. Tidak duli. Jadikan Bapak Ibu sholat Idul Adha itu sebagai syiar. Syiar, Pak. Uang yang tak pernah pai kan ya.
Kalau awaknya menengok banyaknya umat Islam, Bapak Ibu, tengoklah ketika yayo. Kalau sudah, yang kene, yang godang, yang mudo, anak gadi, kalau sudah. Bahkan di jalan-jalan Bapak Ibu, jangan payah-payah jalan. Jangan kan Honda le somu payah jalan. Dia kan banyak uang. Tapi kalau awaknya menengok banyaknya uang beriman Bapak Ibu, tengok ketika solat subuh. Banyak tak? Banyak tak? Banyak di rumah? Banyak? Banyak. Apa nak banyak pula di rumah? Banyak. Sojik ini. Solat di ayu, Pak. Bangunkan. Mana? Jaga. Bahkan Bapak Ibu, ya, uang yang haid pun bukan solat ya, bukan solat. Anak-anak Bapak Ibu itu disuruh keluar, ramai kan. Dan bahkan Bapak Ibu, perempuan yang halangan pun, perempuan yang haid pun disuruh ke tanah lapang untuk menyemarakkan hari raya Idul Adha itu, duduknya di belakang. Dongau dek ketubah. Solat sudah. Ya Pak, Bu, solat Idul Adha sudah. Kalau solatnya sudah Bapak Ibu, jangan lupa dengarkan juga khutbahnya. Dan asyik khatib berkhutbah, wah asyik. Kalau di belakang tu bercerita. Apanya buya depan tu tak tentu le, asyik bercerita panjang lewat Honda. Tengok sama-sama lewat, anak tengok sama-sama. Tak ya buya tengok mereka, ha? Iko tiu Bapak Ibu kesalahan-kesalahan selama iko buat tengok. Jadikan apa yang disampaikan di khatib bisa mau diri awak. Kalau potong Idul Fitri disampaikan di khatib tentang anak yatim, tentang fakir miskin, tentang zakat fitrah, tentang zakat mal, tentang berbuat baik kepada ayah jamaah, potong. Ayah yo Idul Adha ke Bapak Ibu solat sudah tubaya yo, dakkan itu sampai di puyara. Masalah kurban, bagaimana kurbannya Ibrahim, bagaimana hikmah-hikmah kurban itu, ya Allah. Wasimah, walaupun tentu dah apa yang disampaikan buyaru tentu dah Bapak Ibu, tapi menyimak itu Bapak Ibu ada ilmu yang kan wak mbok pulang. Kadang-kadang tak sempat dongong khutbah, salam kanan salam kiri tobang pulang. Tak apa-apa dituik pulang cepet-cepet dia kan dah mau duduk sepantau dah setengah jam dah lama khutbah. Puasa sudah, puasa Arafah, solat Idul Adha, ikut ya amal awak. Apalagi Bapak Ibu, ayah awak duanya Pak. Duanya dalam satu tahun. Ada hari raya mingguan, ada hari raya tahunan. Duanya. Ayah mingguan bila tu? Jumat tadi Pak. Bapak-bapak kalau dulu, kalau zaman dulu Pak, itu kalau Jumat kau tak ada ke kebun. Kini tak peduli Jumat ke Jumat, pokok pai. Tak peduli zaman kini Pak, tak joleh dia Jumat kau nya di rumah awak. Kau beko tak sosok, sak kamu saji le, ala bon kota je le, dah sempat mandi berosior. Dah siur-siur Bapak Ibu ayah-ayah awak dulu Pak, bontilah Jumat kau yayo kau, kamu saji. Bayangkan Bapak Ibu, dulu ayah-ayah awak, ya ayahmu sabu itu kalau Jumat tu ndaknya ke pola dah. Ndaknya ke kebun, ndak motong dah. Jangan boleh songalah di masjidnya, Pak. Baca dia Al-Kahfi, baca dia Yasin, baca dia ayat susul lain. Ya Allah, iko yayo Bapak Ibu. Maka apa-apa kau dapat bontilah sekali seminggu Jumat bontilah bekerja. Jangan kada hari le. Kau ndak siang malam kada hari, malam dah hari aja, subuh dah hari aja. Dek buya payah duit kini ke buya, anak sekolah buya bini lah dulu kan dia makan ke buya. Dek ya Allah, dek tu dia orang nak posu tinggi dia, waktu nak posu jago dia. Hah? Ayayu, tadi yayu. Iza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah. Apabila kamu dipanggil pada hari Jumat untuk salat, fas'au ila zikrillah, bersegera. Satu.
Yang kedua, hari raya tahunan. Nah, Idul Fitri tanggal 1 Syawal dan Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Ikut ya yayu. Tengok kan mosong awak punya yayu mak. Ya mak. Bapak Ibu, ada beberapa adab-adab kita berhari raya nanti. Ada adab-adab antara lain mandi sebelum pergi ke tempat sholat. Mandi awak. Sengaja aku mandi sunat Idul Adha karena Allah. Mandi sunat gue mah. Yang nama mandi apa? Bahasa sodo. Tak siko-siko ya lah. Apa itu? Tidak siko-siko ya lah. Ya, tidak siko-siko ya lah. Asal. Isalul ma ila jamil badan. Mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh. Sabun lah, sampo lah, gosong lah diri itu. Kok ada yayu? Sudah tak boleh memakai pakaian yang wajar, memakai pakaian yang pas atau cocok di awak tiba kain, memakai pakaian yang indah, memakai pakaian yang bersih. Hati-hati, jangan sampai awak berpakaian doso uang gara-gara awak. Tentunya. Kok inilah modern anak gadi masuk baju ke dalam. Ha? Sampai anak gadi tu kau jangan tengok jo ke orang. Yo nye. Ini para lo amak beronak ale. Kok kini Bapak Ibu zaman kini kok hati-hati Bapak Ibu. Bangga lo kini tu banyak di jalan deh ya Allah. Pemasang baju. Bawa ya sampai jenis itu. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasan yang indah-indah ketika kamu ke masjid. Pakaian yang bagus. Boleh? Pakaian yang indah, bukan mahal. Ini yang mau tanya ke amak. Manoncak-oncak kain awak pai boleh gua atau ke masjid? Dek. Pai boleh nyinya. Masjid itu tahu kain. Aduh, you daster lu ya pakai you daster. Ondek buya iko yang adonya buya. Tibu pe boleh kalau kain oncak sodo babodak, ba makeup bau nawon. Tibu ke masjid wabok yo bukan sawung kalau buya, do pakailah tahu ibu apa yo le. Adab-adab awak ayah yo tadi mandi, boleh? Memakai pakaian yang indah, bagus. Yang ketiga, usahakan jalan pergi dan jalan pulang tidak sama. Kalau memang ada jalan yang lain, Bapak Ibu. Tapi umawak depan SD, jangan boleh lo kalau kin dek ke mana orang? Mana mak kalau jakon orangnya ya? Apa tu ya? Nya cito Ustaz potong nyinyo jalan pulang jalan pelok aja sopo. Umati di depan lapangannya situ lah langsung. Jangan memboleh lo kok kile. Bila kau tu kok. Ndak jadi semayang nih mak aku. Mandi sudah, pakaian. Ya, jalan pulang kan tidak sama. Ya boleh memperbanyak takbir. Iko apa ini? Takbir kau bila mulai kau. Kalau awak ya hari Jumat, berarti potong kami malam Jumat awak lah takbir. Ya, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Asar Senin terakhir takbir. Bapak-bapak yang takbir kau tolong elok-elok cik ucapan takbir kau jangan sembarangnya baca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Aku takbir. Jangan sampai Allahu Akbar, walillahil hamd. Kan sengene yo bezonya. Yang soce hil, yang soce il. Yang batu hil walillahil hamd, bukan walillahil hamd. Ilham itu nama anak awak, nama cucu awak, ilham nama.
Solat Idul Adha, bangunkan anak-anak jago. Ya, kalau kemarin Bapak Ibu solat Idul Fitri jam berapa tang? 7.30, mungkin solat Idul Adha kok dipecopek agak. Ya, ini. Nah, Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah solat tadi dan juga mendengarkan khutbah tadi Bapak Ibu, ya, biasanya awak sesudah itu akan melaksanakan pemotongan hewan kurban. Ya, ikut yo intisari ya yo semono. Yaitu kurban. Apa itu kurban? Menyembelih hewan ternak, ya. Menyembelih hewan ternak pada hari ke-10, hari ke-11, hari ke-12, hari ke-13 Zulhijjah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ingat Pak, menyembelih hewan ternak, unta, sapi, jawi, kobau, kambing, bahimatul an'am. Kau dapat uso beko, oh Pak Penitia, tolong samboli uso kau dengan korban, ndak sah. Atau ibu-ibu beko nawa ayam di rumah satu iku buat kemasajid, korban tolong, ndak sah. 1 ekor kerbau itu untuk 7 orang. 1 ekor kambing untuk 1 orang. Saiku kobau 7 orang. Yang 7 itulah Bapak Ibu yang punya kobau tu. Inyo yang punya. Inyo sebono yang membantai. Inyo yang memborosiong. Inyo yang menconconnya yang bertujuh cakok. Inyo yang membagikan. Tapi Bapak Ibu tak sanggup kami do buyak. Kami tidak tolok do, tidak bisa kami do. Maka diwakilkan itu kepada panitia. Ingat Ibu Bapak, panitia kurban. Panitia kurban ini tidak hanya dia itu pandai menyembelih, tapi mesti ada ilmu Bapak Ibu. Apapun yang Bapak Ibu lakukan mesti ada ilmu. Ya, mesti ada ilmu. Kita ingin Bapak Ibu ibadah kurban awak selama kau semakin tahun Bapak Ibu semakin bagus. Pelaksanaannya bagus. Ya. Bukan semakin kacau. Awak dah ingin Pak. Saiku kobau tu untuk saya tadi untuk 7 orang. Kini awak nak bisa roh. Diwakilkan kepada panitia gotiakan bekojo. Jangan berharap Bapak Ibu dengan daging kurban itu. Ya, kadang awak ada udang di balik bakwan. Kau dapet bekok dan panitia bekok ustaz dapet dan daging bekok, jangan. Ya. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Kalau memang kojo samu Bapak Ibu, kojo samu bekok. Kojo awak ben ke ugang kan itu tibur. Kan kojo apa dekat tibur kan? Batujo kok. Kojo awak ben ke uang. Nah, kinilah secara logika Bapak Ibu, kojo awak ben ke uang. Balapen cun itu aja nyedu. Balapen cun itu aja nyedu. Tuh. Bapak aja. Basusuwa aja nya. Nek basusuwa aja nak namu no ya. Tek kodang ko jor ko dijingkang nek ko bowe ko tadi lantang. Tak cukup dah 1,5 kilo ru ya. Ambo contohkan. Ini ambo meminjam piti ke Azman contoh. 1 juta. Man pinjam piti 1 juta. Insyaallah ambo baik sebulan lagi. Ambo suwolah seseorang untuk menyampaikan membaik untuk memben piti cako oke Azman. Bapak cako utang den 1 juta. Tentu uang yang memben cako tentu den bayi upah ki nyoma. Kan ya? Belendak 20.000 upah mombo ribu kan upah montet 20.000. Kini ambo tanya,
apakah upahnya itu diambil dari uang 1 juta atau diambil dari di luar uang 1 juta? Di luar 1 juta. Kalau joleh tu Pak. Dah paham tu? Ha? Kalau dia ambil bekok peti yang 20.000 tu dari 1 juta, tuan tu apanya Pak Asman? Ngapo kau? Utangnya 1 juta. Apa dek 980 apa ben ke delek? Ndak 1 juta nombor tu kok. Kurang kok. Kasan lah dikawin dek kawan kasan. Kita ingin Bapak Ibu ibadah kurban awak ya dalam rangka taqarrub, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejarah kurban ya itu memang dulu ada di masa Qabil dan Habil. Ini kurban Pak. Ya, kurban. Tapi ingat Bapak Ibu, kurban yang dipersembahkan oleh Qabil dan oleh Habil itu bukan menyembelih Pak ya, bukan menyembelih. Tetapi mempersembahkan saja. Nah, itu ada dalam Al-Quran Bapak Ibu, dalam surat Al-Ma'idah ayat 27. Ya, silakan Bapak Ibu lihat di rumah. Surat Al-Ma'idah ayat 27, 28, 29, dan 30 dan 31. Ini ya, ini tentang cerita kisah kurbannya Qabil dan Habil. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu alaihim naba'ab nai Adam bil haqqi. Ya. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka ya, iz qarraba kurbanan, tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya itu mempersembahkan kurban. Nah, ya. Bukan menyembelih Pak ya, tetapi hanya mempersembahkan. Nah, nama anaknya itu Bapak Ibu Qabil dan Habil. Qabil ketika diminta oleh Allah untuk mempersembahkan kurban, Qabil mempersembahkan kurban gandum yang sudah tak layak untuk dimakan. Gandum. Sementara Habil Bapak Ibu ketika diminta untuk mempersembahkan kurban, Habil mempersembahkan kurban seekor kambing kibas yang putih, tanduknya bagus, gemuk. Mak, kalau mau tanya mak mana kiro-kiro yang ditimo di Allah Ta'ala ko? Qabil ko atau Habil gak? Habil. Secara logika kan itu. Allah hanya menerima yang baik-baik saja. Jangan ke uang lain, jangan ke inyo le. Jangan ke uang lain ndak mau nimo, inyo pun ndak mau nimo. Allah hanya menerima kurbannya Habil. Timbul hasad, timbul hasad, timbul sakit hati. Apa kurban dendak ditimo di Allah Ta'ala. Akhirnya Bapak Ibu terjadilah pembunuhan. Qabil membunuh Habil. Ikutnya pembunuhan pertama dalam sejarah. Maka kata Rasulullah, al-qatil wal maktul finnar, orang yang membunuh dan yang dibunuh itu kedua-duanya berada di dalam neraka. Kok bisa uang membunuh dan yang dibunuh keduanya masuk neraka? Dia apa itu? Masing-masing mereka punya niat. Nah, itu dia masuk neraka. Nah, di Bapak Ibu, awak ingin ibadah kurban awak kau yang ancak-ancak, obo ancak, ogo mahal, ya mak? Mano mau murah no ancak, bodoh malah ancak, tentu mau malah ancak deh. Berapa yang sehat, yang gopu, banyak, bagian, kebeko go, mandek nang, godang ketik bodoh kan, yang mana orang, deh. Keuntung kini Bapak Ibu kalau sempat terjadi seperti zamannya Nabi Ibrahim. Oh ya Allah. Wak baca lo sejarah Bapak Ibu dalam surah As-Saffat.
Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu berdoanya Pak, Rabbi habli minas salihin, ya Allah beri saya anak yang saleh. Ndak anak yang ganteng minta dia Pak Haji. Ndak anak yang kayu, anak yang soleh. Awak anak yang ganteng minta go anak yang banyak piti. Lah, sabi ya, banyak pitinya kok. Iya, cako sabi boleh. Banyak pitinya. Ndak anak soleh minta ruang banyak piti. Padahal Nabi Ibrahim selalu berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah beri saya anak yang soleh. Pak, 86 tahun umur Ibrahim kok. Tua atau muda? 86 umur? Ada dalam ke 86 umur lah. Tak ada ya, 68 adanya kan. 86 tahun umur. Bau di bayi Allah Ta'ala seorang putra. Bapak mu jaga 86. Lalamu meminta bau di bayi. Oleh karenanya Bapak Ibu, kami sampaikan mungkin barangkali ada ya anak cucu awak yang sudah lama berkeluarga belum dapat keturunan. Boleh juga awak ajan suainya membaca doa tadi mai. Rabbi habli minas solihin, ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh. Baca, dibaca doa ya. Umur 86 dapat anak, lahirlah seorang anak bernama Ismail Bapak Ibu. Umur Ismail 30 tahun, apa Pak? Turunlah perintah. Kosan dulu Bapak Ibu, Nabi Ibrahim kok pernah berkurban Pak dulu sebelum dapat anak 100 ekor unta, 300 ekor sapi, 1000 ekor domba. Banyak enggak? Banyak. Heran malaikat Bapak Ibu, Ibrahim banyak betul kurban engkau Ibrahim. Apa kata Ibrahim? Ini belum seberapa. Kuku. Awak banyaknya awak emang. Ini belum seberapa. Kalau Allah memberikan saya seorang anak, kalau memang Allah memerintahkan saya untuk menyembelinya, pasti akan saya sembelih. Tanggung-tanggung Bapak Ibu, Allah mengabulkan permintaan daripada Nabi Ibrahim. Tadi dapatlah keturunan malam 3 malam mimpi Nabi Ibrahim. Berapa malam? 3. Malam ke-8 Zulhijjah mimpi. Apa mimpi Pak? Ani azbahuka, saya menyembelih. Pagi hari Bapak Ibu monong Nabi Ibrahim ko iyo cuma mimpi dan gondak. Monong, merenung. Maka tanggal 8 Zulhijjah ko namanya Tarwiyah. Apa nama? Tarwiyah. Malam ke-9 Bapak Ibu mimpi lo balik. Hari itu dinamakan dengan Arafah. Dia sudah mengetahui bahwa mimpinya itu benar. Malam ke-10 Zulhijjah Bapak Ibu juga mimpi lagi. Subuh hari Bapak Ibu di Polo, anaknya dek mana lagi Ibrahim jatuh. Anak seorangnya laki-laki ganteng lole, ancak lo puangai le, ndak ada banyak neko-neko do, sementara Bapak Ibu Allah memerintahkan untuk menyembelinya. Bapak jak dia awak tu Pak. Kalau macam itulah dia awak kini anak seorangnya ganteng lole. Lalamu baru dapat disuruh atau diambil dong amu awak. Secara logika mungkin borik ya. Tapi kalau 5 anak awaknya minta sembolio jahit sembolio langsung. Balimo apa aja jako awak jahit orang sembolio langsung ya. Nah itu dia. Tapi gini seorang boleh apa-apa punya anak seorang, apa diminta apa boleh kan ya? Ya, boleh iPhone ya, boleh. Boleh Honda ya, boleh. Boleh laptop ya, boleh. Boleh rumah ya, boleh. Boleh mobil ya, boleh. Apa itu? Sayang ke anak. Seorang aja, Pak. Seorang anak. Siapa tu? Ibrahim Jacob Ismail. Tapi ikut ujian.
Ujian saudara. Ujian. Ya, singkat cerita Bapak Ibu, ketika akan disembelih tadi, ya, kok pisau tajam, Pak. Ketika diletakkan di leher anaknya tadi, digerak-gerakkan di leher tadi, pisau tajam kok. Itu tidak bisa luka. Apa kata Ismail, ayah, hilangkan sayang ayah kepada saya. Ini perintah Allah. Bahasa awak jangan sayang juga ya kayak dan hilang sayang dunia. Iko perintah Allah. Digerakkan lagi pisau tadi Pak Ibu, tak juga bisa luka. Nabi Ibrahim lemparkan pisau tadi ke sebuah batu Bapak Ibu, batu tadi pecah. Dengan izin Allah batu tadi pecah. Bertanya Ibrahim, wahai pisau, mengapa ketika aku iriskan ke leher anak saya tidak bisa luka? Mengapa ketika aku lemparkan ke sebuah batu, batu itu pecah? Dengan izin Allah, Bapak Ibu, pisau tadi ngomong, bicara dia, Allah larang saya untuk bisa melukai leher anakmu. Kambing kibas yang dipersembahkan oleh Habil dulu Bapak Ibu, itulah sebagai ganti daripada Ismail. Allahu Akbar, walillahilham. Ini kisah yang luar biasa Bapak Ibu. Allah menjadikan Ibrahim sebagai panutan seorang ayah. Ayah menjadi contoh suri tauladan. Seorang anak yang patuh, satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya Allah, wahai ayahku, seandainya ini perintah Allah, satajiduni insyaallah minas sabirin. Saya akan sabar untuk menerimanya. Bapak Ibu, para peserta korban yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkorbanlah ikhlas Pak. Ya Pak ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Berkorbanlah secara ikhlas Bapak Ibu, jangan ada embel-embel yang lain. Jangan ingin dipuji, jangan ingin disanjung. Semua ini karunia Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Bapak Ibu, di dalam kajian ini banyak hikmah, ya, banyak hikmah Bapak Ibu dalam ibadah kurban ini. Antara lain, kurban bisa menghilangkan sifat kikir. Dengan kurban kau Pak, hilangkan sifat kikir. Kikir apa kah? Sampili, koyong, bakil. Nyo pilih kau gawat kau Pak. Pilih kau, pilih ke orang lain. Pilih ke diri sendiri. Aku lah gawat dia kau. Dipanam litak le dikuk makan di rumah lah, makan bangnya dan masak tadinya. Allah Akbar. Kan kalau piti orang juga. Silakan. Kalau kau berdakwah, jadi tiba memotong memang tadi. Kenapa? Saya baca hukuman saya. Ya. Mereka nak baca Bismillah. Ya. Ya, masih banyak. Oke. Ya. Dalam hadis Bapak Ibu, iza zabihtum fa'asinu zibhatahu. Apabila kamu menzabi, kamu menyembeli, maka baikkanlah sembelihannya. Yang pertama, pisaunya mesti tajam. Ya, mesti tajam. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, kita membaca Bismillahi Allahu Akbar. Karena dengan Bismillahi Allahu Akbar itu Bapak Ibu, dengan menyebut nama Allah, dan juga kita mengagungkan asma Allah. Dan juga Bapak Ibu, ketika selesai penyembelihan hewan kurban itu, jangan lupa nanti berdoa, Allahumma minka wa ilaika wa taqabbal. Ini pendek ya. Atau kita baca doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sudah itu Bapak Ibu, ya sunnahnya, selesai awak menyembelih tadi Bapak Ibu, diamkan 10 menit lebih kurang Pak. La jole mati kau baru diselesaikan. Jangan kau sudah boleh betul langsung, hati-hati Bapak Ibu.
adab awak kau ke hewan tu. Itulah sebabnya Bapak Ibu, tentu mohon maaf nih Pak, panitia kurban itu tidak hanya orang yang pintar menyembelih, tapi ada ilmu. Ada ilmu. Kau kadang-kadang awak kini kan pandai kau nyobu ya, belum Pak Ibu. Jangan sampai bekok kurban kau sia-sia. Ya Pak ya. Maka adab tadi, pisau tajam, menghadap kiblat, membaca Bismillah, Allahu Akbar. Jangan langsung saja setelah hewan kurban itu mati, jangan langsung aja jangan tunggu dulu beberapa menit. Ini adab-adabnya Bapak Ibu. Jadi awak berdoa kepada Allah Bapak Ibu, mungkin ada dipandu dek buaya-buaya awak siko Pak ya, bagaimana tuntunan dalam penyembelihan hewan kurban. Yang kedua Bapak Ibu, ya hikmah kurban itu adalah kurban akan menyembelih sifat-sifat hewan, sifat-sifat binatang yang ada pada diri awak. Eko sifat-sifat ku ada pada diri awak mak. Kambing, apa contoh kambing mak? Kambing pucuk ubi wang, pucuk ubi nyojo. Daun pisang wang, daun pisang nyojo. Jangan sampai macam itulah awak. Punya awak aja makan, punya wang ben ke orang punya awak makan punya awak. Jangan punya orang punya awak aja. Punya awak namun dimakan punya awak dimakan sodore. Nauzubillah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Juga kepada Bapak Ibu ya dianjurkan juga untuk sama-sama mensyiarkan Ibu ya Pak, untuk menengok penyembelihan hewan kurban. Ajaklah familia, yuk menengok nak ya bagaimana penyembelihan hewan kurban kok. Ayo. Ya boleh Pak, silakan Pak. Ya, ini banyak pertanyaan besok pikir kurban kan. Ada tanya oleh Pak, silakanlah. Ya bekok bertanya-tanya, lo di lu ke cokak, lebih bekok kan tak boleh orang bulionya ya, lo cokak lo sama awak kan. Nah, bila awak yayo Pak, Jumat besok, tanggal 6 Juni, tepatnya 10 Zul, yang mudah-mudahan tausin dapat kita ambil hikmahnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.